Are you okay? Fatah. Hai. Atau lu takut kehilangan Akila karena lu gak bisa bantu dia? Cinta itu saling berkorban. Di Universe Asmara Gen Z besok merupakan hari acara launchingnya PH Andromeda Picture. Harapan kita nih akan ada kejadian gong besar yang akhirnya membuka fakta kalau sebenarnya Om Leon dan Tante Angelica adalah orang tua kandung Akila. Kalau sampai itu beneran terjadi guys, kira-kira siapa yang bakal bisa menenangkan Akila? Harry atau justru Fatah? Siang itu Akila melanjutkan lamunan di dalam kamarnya. Pikirannya terus muter ke momen semalam, betapa menyayatnya tangisan Fatah saat mengetahui kalau Mohan dulunya pernah masuk ke kamar itu. Akila sih sadar guys, tanpa Mohan mungkin Akila jauh lebih hancur saat itu ya. Namun tetap aja rasanya nggak rela kalau kenyataan itu malah melukai hati Fatah. Akhirnya Akila memutuskan sebaiknya pindah kamar aja dan minta Tante Rita yang mengurus semuanya. Mungkin ini adalah cara Akila untuk menjaga perasaan Fatah guys, walaupun status mereka sekarang cuma mantan doang. Berhubung masih ada waktu ya sebelum jadwal konsultasi ke dokter Alma, jadi Akila mencoba cari kesibukan biar nggak terus kepikiran kejadian semalam. Nah di sini Akila terpikir untuk mengundang orang-orang penting ke acaranya besok. Salah satunya Tante Slay. Begitu telepon tersambung, baru mendengar suaranya aja udah cukup ya buat mood Akila membaik. Karena seperti biasa Angelica langsung masuk mode Slay, rame, heboh, penuh antusias. Apalagi pas tahu dirinya diundang ke acara launching besok. Buat Angelica ini berarti dirinya pun dianggap penting. Dan jelas itu bikin dia terharu sekaligus bahagia. Apalagi yang mengundang adalah putri kandungnya sendiri. Saat itu juga Angelica langsung memerintahkan karyawannya untuk menyiapkan gaun terbaik untuk acara besok, tanpa curiga sedikit pun pada Pak Tono yang ikut mendengar percakapan itu. Bahkan Angelica dengan percayanya memberikan Pak Tono sebuah tugas baru. Ia menyerahkan alat perekam. Ada kemungkinan untuk meminta Tono menemui Mayang dan mencari bukti suara bahwa keluarga itu emang hanya ingin memanfaatkan Akila. Sayangnya Angelica nggak tahu satu hal penting ya guys, Pak Tono masih sangat setia pada Mayang karena selama ini Mayanglah yang diam-diam membantu perekonomian keluarganya. Maka begitu mendapat tugas tersebut, Tono justru bergerak cepat, tapi bukan untuk Angelica. Diam-diam Tono melaporkan semuanya pada Mayang. Dan dari sana mereka mulai menyusun strategi, memastikan bahwa rencana Angelica nantinya bukan cuma gagal, tapi justru berbalik menyerang Angelica sendiri. Sementara itu, pikiran Akila mulai beralih ke Om Leon, sosok yang pernah menyelamatkannya waktu di hutan. Masalahnya Akila nggak punya nomor Om Leon, yang terlintas cuma satu. Zara pasti punya. Namun nih, mungkin karena pengaruh BPD-nya, jadi setelah Akila mendengar semua penjelasan dari Fatah tentang kesalahpahaman selama ini, justru Akila seakan memilih menarik diri dari Zara. Karena luka dan rasa bersalah itu keburu menumpuk. Bisa jadi ya, Akila tersadar merasa selama ini terlalu ikut campur, bahkan mengatur hubungan Zara dan Fatah. Padahal Akila selalu pikir sudah merelakan Fatah untuk Zara. Kenyataannya perselingkuhan itu nggak pernah ada. Bahwa faktanya perhatian, bantuan dan perasaan aneh Fatah ke Zara cuma sebatas di asrama. Setelah itu semuanya justru tentang Mohan. Sayangnya dengan pemahaman tentang segala fakta itu, alih-alih ingin memperbaiki, Akila malah tanpa sadar menjauh dari persahabatan mereka selama ini. Bahkan di pikiran Akila, nama Zara bukan lagi Jaya, julukan yang ia berikan. Seakan menandakan ya hati Akila merasa nggak sedekat itu lagi pada Zara. Saat akhirnya Akila terpaksa menelpon juga, sapaannya pun nggak lagi hangat seperti biasa. Nggak ada basa-basi, nggak ada tanya kabar, sedang apa atau di mana. Cuma ada nada canggung yang seakan dipaksa ramah, tapi tetap berbeda. Hai, lalu langsung ke tujuan, minta nomor Om Leon. Di sisi lain, Zara baru aja mendapatkan wejangan panjang lebar dari Ken tentang filosofi sebuah hubungan. Saat telepon masuk dari Akila, Zara nggak curiga apapun dengan perubahan nada bestinya. Tapi begitu mendengar nama Om Leon, ada rasa tegang yang muncul di hati Zara. Karena Zara tahu guys, kondisi mental Akila nggak sederhana. Selama ini Akila selalu menutup diri jika membahas tentang siapa orang tua kandungnya. Ironisnya, tanpa sadar Akila justru pelan-pelan membangun hubungan dengan mereka. Meskipun begitu ya, Zara nggak mungkin menolak. Dia tetap mengirimkan nomor Om Leon dengan satu harapan sederhana. Semoga Akila udah cukup kuat kalau suatu saat kebenaran itu benar-benar terbongkar. Saat itu juga ya, dengan nada ceria Akila menelpon Om Leon dan mengundangnya ke acara launching besok. Di ujung sana Om Leon terdiam sejenak, lalu tersenyum haru. Buatnya undangan itu meskipun sederhana tapi berarti sangat besar, karena itu artinya dirinya punya tempat di hati Akila.
Beralih ke Mohan dan Raisa, keduanya sepakat untuk menyimpan rapat-rapat apa yang tadi mereka lihat di sekolah. Mohan sendiri sebenarnya udah lama sadar kalau Fatah belum sepenuhnya move on dari Akila. Tapi Mohan gak menyalahkan itu, karena hubungan 4 tahun jelas bukan sesuatu yang bisa hilang begitu aja. Ada kemungkinan nih guys, Mohan justru merasa sikap Tante Amanda yang belum memberi restu itu pun justru sedikit banyak ada hal baiknya. Seenggaknya untuk Zara, karena sejujurnya dong, Mohan gak mau kakak sepupunya cuma jadi bayangan atau pelarian di hati Fatah. Di saat yang sama, ponselnya Mohan berdering nih. Harry menghubunginya, minta ketemuan bareng Zara juga. Kebetulan Zara pun udah nyampe di rumah kontrakan. Pertemuan itu pun langsung mengarah ke cerita dari Harry tentang usahanya bernegosiasi dengan Dominic semalam. Di momen itu ya, Harry terlihat seperti bener-bener udah mentok guys. Wajahnya capek, tegang dan gelisah. Karena serupanya semalaman Harry menghabiskan waktu di ruang sistemnya, mencoba membuka dokumen Alferic. Niatnya bukan untuk menghapus seperti permintaan Dominic, namun Harry ingin mencari petunjuk tentang kematian orang tuanya. Tapi sayang, usahanya sia-sia. Sekarang satu-satunya harapan Harry tertuju pada Mohan dan Zara. Harapannya ya agar mereka segera kembali ke posisi sebagai pewaris Alferic. Bukan cuma demi keadilan untuk orang tuanya, tapi juga supaya Harry bisa lepas dari tekanan Dominic dan pada akhirnya bisa membantu masalah yang sedang dihadapi papa angkatnya Akila. Mendengar itu, Mohan langsung menginterupsi ucapan Harry guys dengan nada lebih tenang namun tegas. Mohan mengingatkan bahwa ada hal yang jauh lebih penting baginya yang mungkin sedikit terabaikan oleh Harry. Bagi Mohan bukan soal warisan, bukan soal posisi. Mohan cuma ingin satu hal, bertemu dengan orang tua kandungnya. Itulah alasannya kenapa Mohan dan Zara setuju membuat kesepakatan dengan Harry sejak awal. Tapi sejauh ini kerjasama mereka belum membuahkan hasil. Bahkan keputusan Harry masuk ke Casarius dan 2 kali menemui Dominic tujuannya untuk membantu keluarga Akila. Dan juga tetap nggak memberi petunjuk sedikit pun tentang situasi di rumah Alferic. Bahkan fakta bahwa Om Daniel masih harus bersembunyi justru jadi petanda kalau semuanya masih gelap, belum ada jalan pulang untuk Mohan. Jadi maksudnya bagaimana bisa Mohan dan Zara membantu memikirkan masalah Harry dan Akila dengan kondisi yang ada di saat Mohan pun masih harus bersabar untuk suatu saat bertemu dengan orang tua kandungnya. Di titik itu Mohan pelan-pelan ya menasehatin Harry untuk apa Harry terus memaksakan diri selalu jadi pahlawan. Padahal kalau memang Harry dan Akila saling cinta, harusnya mereka saling bertahan. Mohan sih memang gak berniat ikut campur terlalu jauh guys, tapi tanpa disadari kisahnya dengan Raisa jadi gambaran nyata. Mereka berdua udah melewatin banyak hal loh, dari kesalahan Mohan di masa lalu, pengorbanan Raisa yang sampai sempat buta dan lumpuh. Di sisi lain, Mohan pun menerima Raisa apa adanya saat itu. Tanpa ragu juga Raisa nggak pernah peduli dengan kondisi hidup Mohan. Bahkan sebelum tahu identitas Mohan sebenarnya, Raisa bertahan bukan karena status, tapi karena cinta yang benar-benar tulus. Dan Mohan pun bertekad terus membalas itu dengan cinta yang sama besarnya, bahkan mungkin akan lebih dari situ. Harapan Mohan sederhana guys dari kalimat ini, Harry jangan sampai berjuang sendirian di hubungan dengan Akila. Harusnya ya Harry dan Akila saling berkorban dan jangan takut kehilangan hanya karena salah satunya gagal. Sementara itu, Zara dan Raisa memilih lebih realistis, menyarankan agar Harry berhenti sejenak, seenggaknya istirahat, tidur supaya pikiran Harry lebih jernih. Karena memang di momen itu Harry terlihat sedang ada di titik paling rapuh. Di saat Harry nggak bisa membantu Akila, justru sikap Akila berubah drastis. Bukan cuma rasa bersalah yang muncul di hati Harry atau kepercayaan diri yang perlahan runtuh, namun juga karena Harry tahu di hati Akila masih ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Itulah alasan kenapa dulu Harry sempat lama menunda untuk menyatakan perasaannya ke Akila. Dan sekarang meskipun mereka sudah sampai sejauh ini, Harry tetap merasa belum bisa jadi satu-satunya di hati Akila. Makanya Harry terus berusaha jadi sumber kebahagiaan Akila, berusaha jadi sosok yang selalu ada, selalu menyelamatkan. Padahal ya ini bukan soal Harry yang belum cukup, tapi menurut pendapat sebagian orang, emang karakter Akila seperti remaja Gen Z pada umumnya yang gampang labil dengan perasaan terkait mantan. Sementara itu pertemuan Akila dengan Dr. Alma berjalan cukup tenang. Sebagai dokter yang paham kondisi mental pasiennya, Alma lebih banyak mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa memaksa. Menurutnya wajar aja kalau Akila masih kepikiran setelah obrolan emosional dengan mantan. Itu manusiawi. Bahkan Alma justru mendorong agar Akila untuk jujur pada diri sendiri bahwa perasaan terhadap masa lalu yang masih ada bukan sesuatu yang harus ditolak. Selama ya Akila tetap tahu batasan dan menghargai hubungan sekarang. Itu bukan bentuk pengkhianatan. Dari situ Akila pulang dengan
hati yang jauh lebih ringan guys. Rasa bersalahnya ke Harry perlahan memudar. Akila pun mulai siap berdamai dengan keadaan, mencoba menjalani semuanya seperti biasa lagi. Tapi semuanya berubah seketika saat Tante Rita bercanda soal sudah membuang barang-barang lama. Refleksnya Akila panik. Dari kepanikan itu kelihatan jelas ya bahwa kalung pemberian Fata masih punya tempat yang sangat penting di hatinya. Sesuatu yang belum benar-benar selesai. Bahkan sampai malam pun pikiran Akila masih penuh. Tapi anehnya bukan tentang Harry. Di sisi lain, Fata pun gak bisa lepas nih dari bayangan obrolan dengan Akila semalam. Di tengah lamunannya, Papa Jordan datang menghampiri. Dengan nada yang lebih lembut dari biasanya, sang papa minta maaf karena merasa gagal menjaga keutuhan keluarga mereka. Tapi di balik itu, Jordan mengingatkan Fata untuk tetap selalu kuat. Karena ya sebagai anak tunggal dari Amanda, Fata akan memikul tanggung jawab besar ke depannya, menjadi pewaris penuh semua perusahaan. Bahkan Jordan berharap suatu saat Fata juga ikut membantu mengurus bisnisnya. Mengingat selain Sandy, 3 anak yang lain masih kecil-kecil. Mungkin sebagai suami Jordan merasa gagal guys, tapi sebagai papa Jordan cukup peka. Dia bisa tahu kalau hati Fata sedang gak baik-baik aja. Maka nasihatnya sederhana tapi dalam. Jika kamu merasa bimbang, sebaiknya kosongkan hati sejenak supaya semua jadi lebih jernih dan kamu bisa melihat apa yang sebenarnya kamu inginkan. Kata-kata itu cukup ya untuk menenangkan Fata. Dengan perasaan yang lebih stabil, Fata melanjutkan salah satu agendanya, menemui Blade sebagai sosok Jenny. Kali ini sederhana aja, mereka cuma jalan kaki di trotoar sambil menggoda. Karena setiap kali Jenny kesel, justru Fata merasa sedikit lebih ringan. Dan ketika sampai ke tujuan utama, Blade menemuinya terkait apa hubungan Fernandez dengan perusahaan Excel. Fata cuma memberikan jawaban yang menggantung bahwa kerjasama bisnis itu adalah hal yang wajar. Namun setelah pertemuan itu selesai, arah hati Fata justru membawanya ke satu tempat yang gak bisa dia hindari guys, rumah Akila. Entah ya apa tujuannya, apakah mereka mau bahas launching besok atau sekedar mencoba kembali menormalkan hubungan sebagai mantan, atau mungkin tanpa disadari karena rindu. Yang jelas ya, saat Fata menelpon, Akila menjawabnya dengan suara penuh bahagia, seolah mereka sedang kembali ke era butterfly, masa penuh warna yang dulu pernah mereka punya. Bahkan saking semangatnya, langkah Akila sampai tersandung loh saat berlari ke balkon. Dan di sana, 2 orang yang pernah saling memiliki itu saling menatap lagi dengan senyum lepas tanpa beban, seolah hati mereka belum benar-benar pergi kemana-mana.